Perkenalkan diri dulu, Bapak siapa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Ukat. Ya. Kalau kepanjangannya Pak Ukat Sukatma. Saya di sini selaku kokolot. Ya. Terus Pak, kalau pengelolanya sendiri, terus sejarahnya kenapa ini berdiri, gimana sih Pak? Jadi kami kan dari Kamu Adat ya. Kamu Adat Sinang Barang. Kamu Adat Sinang Barang termasuk kampung tertua di Bogor. Karena didirikan abad 12, abad 13. Zaman kerajaan Pakuan Pajajaran. Terus Sinang Barang kalau lebih kental ke sejarah Pajajaran. Karena di abad 1482 putri dari Sinang Barang ada yang nikah dengan Raja Pajajaran. Yang rumahnya itu tinggalnya sekarang Batu Tulis. Itu yang dari Sinang Barang. Gitu. Kalau diubah nggak mungkin, dan aturan adat pun kalau istilah diterapkan kita bingung untuk mengembangkan, karena kalau orang adat itu banyak larangan, pantangan, semuanya sakral gitu kan. Contoh misal ada datang ke sini mau belajar numuk padi misalnya, pas saya mau nanya cara nanam padi gimana, itu kan sakral, nggak boleh kalau di adat. Tapi ini lebih gampang, lebih mudah, namanya kampung budaya buat pelestarian seni dan budaya. Itu nyata dibangun di sini tahun 2006, diresmikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat Pak Dani Setiawan waktu itu. Jadi makanya ini pertama kampung budaya di Jawa Barat itu adalah di Sinang Barang. Awalnya kampung adat.
Serentahun itu waktu zaman Pajajaran, karena orang Sunda makanan pokoknya itu adalah padi, ya. Jadi serentahun itu lebih menghormati makanan pokok. Cuman kalau di zaman dulu itu lebih sakral itu tuh yang gitu. Ya, jadi serentahun itu patokannya ke panen padi. Di mana panen padi dilakukan upacara adat. Namanya serentahun Guru Bumi. Itu. Ya, jadi itu tok padi kalau zaman Pajajaran. Pajajaran, Galuh, Majapahit mungkin kalau di Jawa ya, semuanya pesta panen. Patokannya ke panen padi. Karena dianggap oleh orang Sunda itu padi itu ada Nyi Pohaci, ada Dewi Padinya. Makanya orang Sunda sampai sekarang dari orang adat ya. Adi boleh tanya dari Cisungcang, Cipta Gelar, Cipta Mulia sampai ke Baduy, tidak ada yang namanya jual beras. Karena di beras itu adalah makanan pokok yang harus dihormati dan sakral banget itu yang gitu deh. Jadi dia tuh mau masak aja ada ritualnya. Mau numuk padi ada ritualnya. Makanya kalau kamu budaya mengikuti adat, susah untuk mengembangkan. Nanti adik-adik nggak bakal tahu ceritanya, karena nggak boleh diceritain. Jadi kampung budaya nggak boleh mengikuti adat. Jadi kampung budaya yang karena ini untuk pengembangan seni budaya Sunda, maka ini lebih ininya kampung budaya. Kalau kampung budaya kan udah modern. Jadi boleh melakukan numuk padi, nanam padi. Ada istilah apa? Saya pengen ngambil foto serentahun bagaimana itu bisa dipraktekkan. Letak bangunan di Sunda, saya kalau bilang patokan Sunda ya, Baduy lah istilahnya gitu. Baduy rumah kepala adatnya sebelah atas, ada alun-alun, sebelah sananya ada balai rumah seperti ini. Cuma di sampingnya nanti ada Panghulu, ada Jaro gitu. Jadi di samping rumah ini tuh, di samping-sampingnya ada rumah pengagung-pengagung lah istilahnya gitu. Ya kita patokan Sunda, kalau saya lebih ke Baduy karena yang belum ubah itu adalah Baduy adatnya gitu. Kalau yang lain-lain udah agak rubah ya, cuma tinggal tergantung letaknya gitu. Cocok tanam itu memang yang diutamakan kalau Sunda mah padi ya. Kalau di kita sih di sini menanam singkong, menanam apa paling dengan cerita. Singkong tidak boleh makan bareng dengan nasi paling itu. Tapi kalau benar orang adat tidak boleh singkong dengan jagung gitu. Saya pernah nanya di Baduy, Bang, ini tanah segini bagusnya kenapa ditanami singkong ke atau jagung?
nggak boleh gitu. Nah, saya mau tanya, karena di saya mah di Bogor mau makan nyayur padi, oh iya makasih, mau apa, makan dengan sayur singkong, daun singkong, pamali nggak boleh katanya gitu. Tapi hanya dapat apa, batas pamali aja. Kesananya kenapa jadi pamali, jadi nggak ada di sini. Coba ada ke sepuh-sepuh sekarang ya tanya, boleh nggak singkong di sayur? Kalau sekarang sih boleh kan gitu. Kalau dulu mah nggak boleh kan pamali. Nah, saya tanya sama orang Baduy di sana. Puun, saya mau tanya, leluhur saya, nenek saya kalau makan kenapa nggak boleh sama daun singkong apa atau singkong disatukan dengan nasi? Kalau di Padang keripik itu dari singkong gitu. Iya. Boleh dengan nasi. Tapi kenapa kalau di Sunda? Dia jawab, karena singkong, jagung itu makanannya orang penjajah. Oh, gitu saya bilang. Memang singkong makanan penjajah. Singkong itu dibawa oleh penjajah. Saya tahu di situ. Akhirnya saya di sini, kan di Bogor di Jalan Juwana, kan ada itu apa perpustakaan ya, tanaman-tanaman dekat BCA. Oh, Nah, saya masuk situ. Mau ngapain Pak katanya? Saya pengen tahu singkong. Gitu. Ternyata pas saya kebetulan dibuka, singkong itu benar. Singkong itu adalah dibawa sama penjajah karena itu dari Amerika Latin. Singkong itu awalnya. Oh gitu. Terus nanya saya lebih banyak, ternyata singkong itu dulu intelijennya datang ke Indonesia tidak bawa makanan, tapi di gunung-gunung nanamin singkong. Nah, yang paling depan itu singkong yang mabok, sebut singkong sapi kuruk kalau orang kita mah. Jadi kalau ada orang yang ngambil singkong dimasak itu mabok. Itu mabok. Jadi yang paling depannya pasti singkong mabok. Yang enaknya mah sebelah belakangnya. Gitu. Oh gitu. Saya bilang pantesan. Tapi memang banyak yang mabok. Kalau nggak ada singkong mabok, nggak ada tape. Saya bilang gitu. iya. Nggak ada tape. Karena Juga ragi kurang itu nikmat. dibikin dari singkong Singkong mabok mabok. dan ketan. Kan selalu ada manfaatnya ya kalau orang kita pintar. Kalau di S2 nanti kan istilahnya harus bisa menciptakan sesuatu, itulah sebuah karya. Karya yang tidak akan putus ilmu itu, yang tidak akan habis. Ya, jadi itu tujuannya orang Sunda itu baju hitam, Baduy luar, Baduy dalam, baju putih cocok kita sekarang. Badan kita yang ini sifatnya hitam tidak abadi. Besok kita mati akan kembali ke alam. Ruhnya kembali ke Allah. Nanti itu yang berat akan ditanya sama Allah. Mana yang sudah kamu lakukan di muka bumi? Jadi takut ya. Nah itu yang berat nih. Kalau masalah sholat, ibadah, semua masuk Allah, nyembah sama Allah. Tapi yang dipertanyakan, karena sudah sanggup ruh jadi contoh di muka bumi, nanti apa yang sudah dilakukan?
kita itu jadi wali di dalam dunia ini. Makanya orang Sunda 3 yang harus kita gali. Asah, asih, asuh. Siliwangi itu 3. Asahnya kita harus saling doakan sesama kita supaya apa? Makmur Sama kita. ya. Asihnya mengenal sifat. Ada semuanya sifatnya tidak sama. Sifat dari Tuhan. Kalau kita mengenal sifat, ada sifatnya begini, ada yang ini sifatnya begini, tidak akan sama. Tapi kalau sama-sama saling mengenal, kita akan saling memaklumi. Bukan nama berantem. Kalau berantem turun. Asuh itu bertepuk, elingan. Karena kita sebagai manusia harus jadi contoh. Kalau kita berantem terus, nanti dicontohnya yang jelek. Nanti datang ke sana, di akhir api neraka yang datang. Ya, makanya orang Sunda mah kalau di akhir wayang contoh, dengerin ininya. Semar. Biasanya kalau mau tutup pelawang sir botaka. Cap urang teuneun di haneuleum sieum. Urang tuna di hanjuang siang. Sampereun akhir. Nah sekarang kita harus bekerja soson menggali kebaikan supaya nanti datangnya yang bagus. Kalau sekarang kita Sunda sebelah sana, Sunda naon eta mah. Tuh ini sama Sunda aja udah saling ngeyel, saling jelekin. Biarin perbedaan paham mah wajar. Kenapa begini?